Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'da. Para pemirsa channel Minhajul Thulab Madiun, masih bersama kami dalam acara Kajian Cahaya Ramadan. Dan masih bersama narasumber guru kami, Kiai Haji Muhammad Wahib Siddiq, pimpinan Pondok Pesantren Minhajul Thulab Madiun. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tema yang cukup menarik, hikmah puasa dari sudut pandang kesehatan, yang akan dipaparkan oleh narasumber guru kami, Kiai Haji Muhammad Wahib Siddiq. Waktunya kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu tasihu. Para pemirsa, para jamaah, saudara Nida yang dirahmati Allah, Rasulullah pernah bersabda, sumu tasihu. Berpuasalah kalian. Tasihu, maka niscaya kalian akan mendapatkan kesehatan, akan sehat. Ini cukup menarik. Ungkapan yang disampaikan Rasulullah 1500 tahun yang lalu, ini sungguh suatu ungkapan yang luar biasa. Di dalam era yang modern ini, apakah betul ungkapan ini? Apakah relevan puasa ini untuk diterapkan di masa sekarang? Ternyata alhamdulillah, seorang profesor dari Jepang yang bernama Yoshinori Ohsumi ini melakukan penelitian terhadap puasa ini. Kemudian beliau menemukan konsep yang disebut dengan autofagi, yaitu konsep lapar. Apa pengaruh lapar ini terhadap kesehatan? Ternyata ditemukan ketika manusia itu lapar, sel-selnya juga akan ikut lapar. Ketika sel-sel ini lapar, maka dia akan terstimulasi oleh satu enzim yang disebut autofagum atau fagosum, itu kemudian memakan sel-sel yang lain, sel-sel yang mati, sel-sel yang tidak berguna. Sehingga sel-sel misalnya sel-sel kanker, sel-sel yang lain-lain yang tidak berguna ini akan dimakan, sehingga menimbulkan satu kesehatan, satu dampak kesehatan. Ini adalah contoh, ya, ada contoh. Para jemaah sekalian, saya bukan seorang dokter, bukan seorang ahli kesehatan, ya. Tapi sampaikan pada kesempatan ini saya menyimpan stimulan. Ternyata puasa itu juga memiliki aspek kesehatan, bermanfaat dari sisi kesehatan, bukan hanya sekedar pahala dan dosa saja, sah dan batal saja. Ternyata dampak lain daripada berpuasa ini sungguh luar biasa, yaitu sampai kepada tahap kesehatan. Tidakkah kita sudah lazim disanjurkan oleh dokter apabila kita mau operasi, kita diharuskan untuk berpuasa sekian jam dan sebagian jam. Nah, ini tentu manfaat lain daripada berpuasa. Kemudian puasa yang bagaimana? Yang puasa yang bisa menimbulkan kesehatan, ya. Karena puasa tidak hanya menimbulkan kesehatan, juga berdampak pada kesaktian misalnya. Ya. Itu puasa misalnya ngebleng, puasa 40 hari, 40 malam nggak makan. Puasa 7 hari 7 malam tidak makan. Puasa dengan berendam dalam air, puasa dengan dikubur setengah badan dan sebagainya. Ya, ini dampak-dampak lain. Tapi yang menurut penelitian ini, puasa yang menimbulkan kesehatan dan baik untuk kesehatan adalah puasa yang dimulai pada pagi hari sampai pada sore hari, atau durasinya kurang lebih sekitar 13 jam. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih atas urayanya, Pak Kiai. Saya mau bertanya mengenai dampak kesehatan, apa karena pola makannya yang diatur di siang hari atau ada faktor yang lain? Terima kasih. Tubuh ini memiliki metabolisme,
memiliki irama. Jadi seperti siang dan malam ini mempunyai metabolisme. Misalnya tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu kalau pada siang hari itu mengeluarkan oksigen, zat asam, O2. Tapi kalau malam mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida atau zat asam arang. Ini metabolisme. Manusia juga punya metabolisme. Jadi puasa ini juga mengatur irama, mengatur metabolisme. Puasa ini akan berdampak kepada kesehatan atau irama metabolisme tubuh yang normal. Kita tahu kalau kita ini makan setiap hari, setiap kali, setiap waktu, maka usus kita juga akan bekerja keras sepanjang hari, sepanjang kita makan. Tidak hanya usus. Jadi jantung kita, kemudian liver kita, ini juga akan bekerja keras. Misalnya liver yang bertugas untuk membersihkan racun dari makanan. Ya. Maka dengan demikian ketika makanan terus diproses, diproduksi, maka kerja liver akan bertumpuk-tumpuk. Kerja limfa juga bertumpuk-tumpuk. Nah, sehingga ketika puasa ini, mereka beristirahat. Di dalam istirahat mereka ini, organ-organ tubuh kita ini ada semacam perbaikan-perbaikan, ya. Tentu kalau kita mengistirahatkan segala sesuatu, di situ akan terjadi proses-proses perbaikan, ya. Nah, maka di dalam metabolisme tubuh ini, dengan puasa ini, insya Allah karena itulah, ya, karena metabolisme itulah pengatur puasa itulah berdampak kepada kesehatan. Demikian. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin sebelum saya tutup, ada kesimpulan kami persilahkan. Terima kasih. Saya ingin menyampaikan bahwa puasa ini sangat bermanfaat, termasuk dalam hal kesehatan. Saya berharap bahwa dengan pemahaman seperti ini, kita akan semakin yakin terhadap syariah puasa. Tidak meragukan lagi kebenaran daripada syariah Islam. Ini yang pertama. Yang kedua, saya ingin setelah memahami ini, maka kita akan semakin khusyuk dan sungguh-sungguh dalam berpuasa. Tidak hanya ikut-ikutan, tidak hanya karena gengsi atau karena yang lain, tapi betul-betul muncul dari dalam bahwa ini bermanfaat untuk pribadi saya, manfaat untuk masyarakat, manfaat untuk semuanya, untuk alam dan sebagainya. Ini yang kedua. Yang ketiga, saya ingin agar kita ini nanti terus mengkaji, belajar. Tentu ini bukan kapasitas saya untuk menjelaskan, ya, tetapi saya ini merangsang bagaimana kita semuanya mau belajar kepada para ahli, ya, terutama ahli kesehatan, ahli kedokteran, ini untuk apa secara teknis dampak-dampak puasa terhadap kesehatan. Jadi sekali lagi yang ketiga adalah bagaimana kita mau belajar, mau tadarus, ya, terus belajar mengkaji terhadap fadilah atau hikmah daripada puasa itu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Tetaplah bersama kami dalam program Cahaya Ramadan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.